Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 377 Sudut Pandangnya. Begitu mendengar kata-kata itu, keduanya menjadi marah dan salah satu dari mereka berteriak marah, "Berani sekali. Tahukah kamu siapa kami? Beraninya kamu mengusir kami. Siapapun yang datang sama saja, silahkan kembali." 6 orang itu berdiri di luar gerbang dan menghalangi jalan sambil menatap kedua lelaki tua itu dengan mata menyipit. Meskipun kultivasi mereka belum mencapai tingkat kultivator bela diri, namun, jika guru mereka ada di sini, tidak perlu menyebutkan kedua orang ini, bahkan jika 2 orang lagi datang, mereka masih harus merangkak kembali. Mungkin, kediaman Feng sudah lama tidak menunjukkan kehebatan mereka dan orang-orang ini merasa takut dan berani bertindak begitu kurang ajar. Kedua lelaki tua itu melihat bahwa mereka menghalangi pintu dan mencegah mereka masuk, salah satu dari mereka melangkah maju dan berteriak, "Minggir. Orang tua ini ingin bertemu dengan nona muda. Jika kalian semua masih berani menghalangi jalanku, orang tua ini tidak akan sopan lagi." Keenam orang itu terkejut oleh tekanan yang dipancarkan oleh lelaki tua itu dan tubuh mereka mundur sedikit sejenak. Tepat saat mereka hendak menyerang, mereka mendengar suara yang familiar. Apa yang terjadi di sini? Saat mereka mendengar suara ini, semua orang yang berdiri di luar gerbang kediaman Feng menoleh ke arah pemilik suara itu. Mereka melihat Murong Yisuan yang mengenakan jubah ungu berdiri di sana dengan penuh tanya dengan satu tangan di depannya, tangan lainnya di belakangnya. Wajahnya yang tampan tersenyum tetapi alisnya sedikit berkerut dan dia menatap tajam ke arah kedua lelaki tua itu dengan sedikit ketidakpuasan. "Bukankah kalian berdua selalu melindungi ayah kekaisaran di sisinya? Mengapa kalian datang ke kediaman Feng untuk membuat masalah?" Suaranya hangat tetapi ada sedikit kesan tertekan saat dia menatap mereka seolah-olah dia bisa melihat isi pikiran mereka. Salam Pangeran Ketiga. Keduanya sedikit tercengang saat melihat orang itu sebenarnya adalah Murong Yisuan dan tanpa berani berpura-pura, mereka memberi hormat kepadanya. Menurut mereka, meskipun Murong Yisuan hanyalah seorang pangeran, namun, kekuatan dan bakatnya sangat luar biasa di antara generasi muda. Prestasinya di masa depan akan lebih luar biasa dan pasti akan melampaui Murong Bo, oleh karena itu mereka berdua tidak berani bersikap terlalu sombong di depannya. Namun, pernikahan antara Murong Yisuan dan Feng Qingge telah dibatalkan, mengapa dia terus muncul di kediaman Feng? Dari apa yang mereka dengar, orang-orang di kediaman Feng tidak begitu peduli padanya. Salam Pangeran Ketiga. 6 pengawal Feng juga menyatukan tangan mereka dan memberi salam. Tatapan Fan Lin beralih melewati kedua lelaki tua itu sambil menjelaskan, "Kami mendapat perintah tegas bahwa kediaman Feng ditutup dan tidak akan dibuka untuk tamu manapun. Kami telah memberitahu mereka tetapi mereka menolak untuk pergi dan bersikeras membuat keributan. Mereka bersikeras menukar kuda kesayangan nona kami, si putih tua, dengan beberapa barang. Kami mohon Pangeran Ketiga untuk memberi tahu kami. Apakah ini ide mereka sendiri atau memang niat penguasa?" Ketika dia mendengar kata-kata Fan Lin, tatapan tajamnya tertuju pada kedua lelaki tua itu dan bertanya dengan tegas, "Benarkah hal ini?" "Ini." Keduanya tidak meneruskan perkataannya dan tetap diam. Melihat reaksi mereka, Murong Yisuan berkata, "Kediaman Feng adalah pelindung negara. Meskipun mereka telah menyerahkan tanda kekuasaan mereka, dan bahkan jika Jenderal Feng telah jatuh, pangeran ini tidak akan memaafkan penghinaan seperti itu terhadap mereka dengan cara apapun. Aku akan melepaskanmu kali ini karena ayah kekaisaranku. Tetapi jika ada waktu lain, bahkan jika ayah kekaisaran melindungimu, pangeran ini tidak akan membiarkanmu begitu saja." Suaranya tenang dan agung, dan sangat kontras dengan dirinya yang biasanya lembut. Dia adalah orang yang jarang marah, tetapi begitu dia marah, tidak ada yang berani menatap matanya. Hanya sebuah kalimat sederhana yang dipenuhi dengan tekad dan kekaguman. Ketika kedua lelaki tua itu mendengarnya, mereka tahu sudut pandangnya dan bahkan pengawal Feng langsung tahu bahwa dia bertekad untuk melindungi kediaman Feng. 6 pengawal Feng merasa khawatir, mereka tidak pernah menyangka akan mendapat reaksi seperti itu darinya dan apakah itu berarti perlindungannya hanya untuk nyonya mereka.